Baiklah teman-teman, selamat datang di Beta Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang diode atau yang disebut penyearah. Teman-teman sekalian, ini adalah bentuk dari diode yang sering kita ketemui di berbagai. Diode ini memiliki dua kutub, yaitu kutub anoda dan kutub katoda. Di dalam diode ada dua kondisi. Yang pertama, jika muatan positif kita alirkan melalui kutub anoda, maka muatan positif tersebut akan diteruskan kepada kaki katoda. Kondisi ini disebut dengan panjar maju. Kemudian kondisi yang kedua, jika muatan positifnya kita alirkan melalui kutub katodanya, maka muatan positifnya akan kehalang atau terblokir, yang artinya tidak akan diteruskan ke kutub anodanya. Kondisi ini juga disebut dengan panjar mundur. Ada beberapa jenis dari diode sesuai dengan fungsi dan karakternya masing-masing. Yang pertama, diode konvensional, semisal 1N4007. Diode ini banyak ditemui di berbagai rangkaian. Satu misalnya adalah rangkaian satu daya, yaitu merubah atau mengkonversi arus bolak-balik atau arus AC ke arus searah atau yang disebut dengan arus DC. Kemudian yang kedua adalah lag emitting diode atau yang sering disebut dengan LED. Jika LED dialiri arus dengan kondisi bias maju, LED akan menyala. Banyak fungsi dari jenis ini, di antaranya sebagai penerangan atau pencahayaan, indikator dalam suatu rangkaian elektronika, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, laser diode. Sama halnya dengan LED yang menghasilkan cahaya. Cahaya yang dihasilkan radiasi koheren yang melalui pancaran tersimulasi. Pengaplikasian laser dioda ini dapat ditemui di perangkat CD, DVD player, printer laser, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah fotodioda. Fotodioda merupakan diode yang peka cahaya. Fungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diterima melalui lensa dan filter optik yang dimiliki. Fotodioda ini banyak ditemui di perangkat seperti perangkat deteksi pada parkir otomatis, sensor api, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, diode ini lebih dikenal dengan istilah perangkat elektron yang ditransfer atau TITS. Biasanya digunakan untuk rangkaian elektronika frekuensi tinggi seperti senjata kecepatan radar, osilator elektronik, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, tunnel diode. Jenis ini disebut juga diode terowongan, yang memiliki resistansi negatif karena efek mekanik kuantum yang disebut terowongan. Biasanya digunakan sebagai penguat gelombang mikro dengan kelebihan kebisingan yang rendah. Yang berikutnya, backward diode. Fungsi dari diode ini untuk mengalirkan arus bias terbalik. Pengaplikasiannya dapat ditemukan di peralatan detektor. Diode ini juga untuk memperbaiki sinyal lemah dengan amplitudo puncak 0,1 hingga 0,7 volt. Pin diode.
Pin diode ini digunakan untuk menyearahkan daya tinggi. Dipergunakan sebagai saklar frekuensi radio yang ideal, dan juga sebagai detektor untuk mengubah cahaya menjadi arus Schottky diode. Jenis dioda dengan tegangan jatuh yang rendah dibandingkan dengan diode konvensional. Pengaplikasian pada tegangan rendah dikarenakan arus yang mengalir akan ditahan oleh hambatan internal yang mengakibatkan tegangan menjadi kecil pada terminal dioda. Contoh pengaplikasian pada panel surya. Kemudian jenis yang ke-10 adalah step recovery diode. Diode jenis ini juga dikenal dengan diode penyimpanan muatan atau diode snap off. Dalam rangkaian diode ini dipergunakan untuk menghasilkan pulsa kecil. Diode ini juga dipergunakan sebagai penguat parametrik. Ada pula yang memanfaatkan diode ini pada rangkaian pembangkit pulsa. 11. Vector diode. Diode ini memiliki sifat kapasitif yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan, sehingga disebut juga diode kapasitas variabel. Biasanya diode ini diaplikasikan pada rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi seperti tuner radio, tuner televisi, dan lain-lain. Jenis yang ke-12 adalah Zener diode. Zener diode dapat menghasilkan tegangan tetap. Biasanya digunakan sebagai tegangan referensi dari suatu rangkaian. Karakteristik dari diode Zener menyalurkan arus listrik ke arah yang berlawanan. Diode Zener dapat menghasilkan tegangan tetap. Biasanya digunakan sebagai tegangan referensi dari suatu rangkaian. Karakter dari diode Zener menyalurkan arus listrik ke arah yang berlawanan. Bila tegangan yang diperolehnya melebihi ambang, maka disebut tegangan Zener atau tegangan tembus. Demikianlah beberapa jenis diode. Kali ini saya akan membahas mengenai diode konvensional seperti 1N4007. Untuk memahami bagaimana cara kerjanya, kita perhatikan ilustrasi yang pertama. Misalkan kita mempunyai diode 1N4007 dan juga sebuah baterai ditambah dengan LED. Kita sambungkan kutub positif dari baterai dihubungkan kepada kaki anoda. Kemudian kita teruskan dari kaki katoda menuju ke LED. Begitu juga kutub yang negatif. Kita sambungkan dengan sebuah resistor dan diteruskan kepada kaki LED. Untuk resistor kita bahas pada video berikutnya. Kita fokus kepada diode 1N4007 untuk memahami cara kerjanya. Dari ilustrasi ini, kutub negatif dari baterai akan mengirimkan muatan negatif kepada LED. Begitu juga dengan kutub positif dari baterai akan mengalirkan arus melalui anoda dari diode. Karena kutub positif melalui anoda, maka akan diteruskan kepada kaki katodanya, sehingga muatan positif akan sampai di LED, sehingga LED menjadi menyala. Situasi ini juga disebut dengan panjar maju, karena arus mengalir dari anoda menuju katoda. Kita perhatikan pada ilustrasi yang kedua. Perhatikan diode 1N4007. Posisinya kita balik pada kutub positif dari baterai disambungkan dengan katoda dari diode. Karena muatan positif masuk di kaki katoda, maka muatan positif tidak akan diteruskan kepada kaki anoda. Hal ini karena terblokir atau terhalang oleh sistem yang dimiliki oleh dioda, sehingga LED tidak bisa menyala. Hal ini juga disebut dengan pancar mundur.
Jika dari kedua gambar ini belum bisa memahami, kita lanjutkan kepada ilustrasi yang berikutnya. Kita anggap diode adalah sebuah rumah yang di dalamnya terdapat sebuah pintu. Jika muatan positif dialirkan melalui anoda, maka pintu yang ada di dalam diode akan kebuka. Dengan kebukanya pintu ini, maka muatan positif akan sampai di kaki katoda. Kita perhatikan pada ilustrasi berikutnya. Hal ini terbalik. Jika muatan positifnya kita alirkan melalui kaki katoda, maka seakan-akan pintu rumah tersebut tidak bisa kebuka, sehingga muatan positif tidak sampai kepada kaki anoda atau terhalang. Mudah-mudahan dari kedua ilustrasi ini kita dapat memahami bagaimana cara kerja dari diode. Untuk jenis-jenis diode yang lainnya, kita akan bahas pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika mendapat manfaat dari video ini, silahkan share kepada teman Anda. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.